Selamat pagi, Shalom saudaraku. Banyak orang Kristen tersandra di dalam kesalahan cara berpikirnya. Mereka tersandra di dalam kebodohan. Mereka masuk di dalam pengenalan akan Tuhan yang dangkal. Mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat hanya sebagai status saja. Tapi mereka tidak pernah berjuang untuk bertemu dengan Dia face to face, mengenali Dia, berurusan dengan Dia. Itu saya katakan sebagai kebodohan, saudaraku. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak signifikan, walaupun tentu berarti sebab kita menjadi umat pilihan Allah. Tapi kalau kita tidak pernah berinteraksi dengan Allah yang hidup itu, tidak pernah berurusan real dengan Dia, maka tidak ada artinya, saudaraku. Kekristenan kita tidak ada artinya dan tidak ada faedahnya. Nol, nihil dan percuma. Maka kalau itu diteruskan kebodohan itu, maka Tuhan Yesus bisa berkata kepada kita suatu hari nanti, "Enyah kamu karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa." Kan mengerikan, saudaraku. Banyak orang Kristen yang tidak takut akan ini. Mereka berfantasi, tidak pernah berinteraksi dengan Tuhan. Mungkin kepada Tuhan pun mereka sebetulnya setengah yakin. Maka tidak heran kalau mereka tidak merasa beruntung. Mereka tidak merasa something special kalau mereka bisa melayani perasaan Bapanya. Betul, karena memandang agama hanya kontribusi guna pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi dia bertuhan itu untuk dimanfaatkan, Tuhan itu untuk kepentingannya. Kepentingannya adalah hal-hal duniawi, kebutuhan jasmani. Supaya pekerjaannya lancar, bisnisnya jalan terus, supaya tidak ada belalang pelahap memakan berkat yang baik dalam hidupnya. Banyak, saudaraku. Maka firman Tuhan mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap rema. Dan Tuhan Yesus yang bisa membuat kita memiliki rema, saudaraku. Kalau kita memiliki rema, baru kita memiliki roti kehidupan. Maka kita harus memahami ini dulu. Di positioning mana Anda? Apakah Anda termasuk orang-orang seperti ini? Simptomnya jelas kalau orang yang bersyukur memaknai apa yang dia miliki dalam hidupnya. Dia bergairah melayani perasaan Tuhannya. Melayani Tuhan itu bukan beban. Melayani Tuhan itu bagian dari hidup. Seperti kita makan di dalam kebutuhan jasmani kita, makan, minum, istirahat, tidur, itu sebuah kebutuhan sama, bahkan lebih dari itu. Melayani Tuhan itu adalah bagian dari kehidupan yang integral dalam hidup seseorang di dalam spiritualnya. Tetapi masalahnya kita tidak memenuhi kuota yang harus dipenuhi untuk benar-benar bisa melayani perasaan Bapa. Bagaimana kita bisa benar-benar melayani perasaan Bapa kalau kita tidak pernah memenuhi waktu 24 jam 7 hari kita gunakan untuk bersentuhan dengan Tuhan setiap saat. Kita tidak berani all out buat Tuhan. Tapi urusan cari duit kita berani all out, saudaraku. Tidur mau jam berapapun, kalau cari uang, cari cuan, kita bisa berani, saudaraku. Sampai subuh, sampai gak tidur pun kita layanin.
Tapi untuk ketemu Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan, tidak semua orang berani, saudaraku. Untuk cari uang, orang berani mempertaruhkan keluarganya, mempertaruhkan masa depan orang-orang yang dicintai, berani mempertaruhkan nyawanya sekalipun. Hartanya, mereka bisa lakukan semua. Tapi untuk melayani perasaan Bapa, belum banyak orang sampai di level itu, saudaraku. Itu yang saya katakan, kenapa orang tidak berani sampai di titik itu? Karena mereka belum mengalami sentuhan, interaksi dengan Tuhan yang hidup, all out tanpa batas. Kita menganggap bukan keberuntungan menjadi orang percaya, apalagi melayani Tuhan. Itu banyak orang yang berkata itu kebodohan. Ngapain ribet di dalam pelayanan, apalagi masuk dalam pelayanan di dalam sebuah gereja lokal. Itu ngapain kamu? Banyak orang ngomong begitu loh, ngapain? Udah cari duit aja. Belum lagi di dalamnya masih ada keruwetannya sendiri, kan? Betul gak, saudaraku? Orang dunia berkata bodoh, kamu ngapain sih lakuin itu? Kalau seseorang tidak pernah berinteraksi dengan Allah, bagaimana dia bisa mengerti pikiran dan perasaan Allah? Hati Allah itu untuk jiwa-jiwa. Tuhan Yesus pun datang melayani. Dia melayani perasaan Bapanya. Dia melayani jiwa-jiwa. Tantangan demi tantangan, bahkan nyawanya pun hilang, dihabisi karena pelayanan. Kita orang-orang percaya seharusnya mengikuti jejaknya, tapi berproses sampai di titik kau dan saya tidak takut sampai di kehilangan nyawa, seperti Yesus, sang teladan hidup kita. Maka banggalah kalau engkau bisa melayani raja di atas segala raja. Itu sebuah keberuntungan lebih daripada engkau memiliki harta di dunia ini. Lebih dari engkau menemukan harta karun dunia. Jadi saudaraku, banyak orang yang merasa tidak beruntung jadi orang percaya, karena mereka fokus kepada hal yang sia-sia. Maka saya pada pagi hari ini mengajak kita semua, yuk bertobat. Karena jika cara hidup kita masih salah, maka kita akan binasa dan sangat menyesal suatu hari nanti. Kalau kita mengenal seseorang dan orang itu bisa memberi pertolongan yang berarti, kita tahu betapa beruntungnya berinteraksi, bergaul dekat dengan orang itu. Betul gak, saudaraku? Maka kita akan mendekat kepadanya. Apapun kita lakukan, yang penting bisa mendekat kepada dia. Betul gak, saudaraku? Pasti kan begitu. Mengapa kita tidak melakukan itu untuk Tuhan? Sejujurnya karena kita memandang Yesus itu seringkali kurang bernilai. Makanya saya dari hal-hal kecil, saya mengajarkan, selalu saya mengajarkan, pilih Tuhan, saudaraku. Dari hal yang kelihatannya remeh, tapi itu diakumulasikan menjadi sesuatu nanti di salah satu keadaan kau harus memilih pilihan yang besar. Tuhan atau dunia. Kalau dari hal kecil kau biasakan memilih Tuhan, maka di pilihan yang besar, yang urgent itu, kau bisa memilih Tuhan. Tetapi kalau dari hal kecil kau biasakan memilih dunia, kau turunkan Tuhan dalam grade hidupmu. Saya kira suatu hari ketika ada urgensi dalam hidupmu, dan kau harus memilih antara Tuhan atau dunia. Kalau dari hal kecil kau biasakan memilih dunia, pasti kau buang Tuhan, saudaraku. Pasti itu. Maka dari itu, orang bisa memberi upeti dan perhatian untuk pejabat, untuk orang-orang terkenal, artis, orang-orang yang terpandang, tetapi seringkali tidak menghargai Tuhan dengan sepantasnya. Contoh simpel, kalau kita ke gereja, ke rumah ibadah, ya, kita bisa melihat bagaimana orang berpakaian saja.
Kalau ketemu orang penting, wah pakaian mungkin minyak wangi aja 1 botol dituang semua. Pakai sepatu terbaru, pakai yang rapi, ya nggak? Rambut harus bagus semua. Ready untuk ketemu dengan orang-orang hebat di dunia ini. Tapi kalau ketemu Tuhan ke gereja, mana Tuhan pastor? Tuhan gak kelihatan kok. Tuhan tidak ada secara fisik, yes. Tapi di dalamnya ada hadirat Allah. Dan pribadi itu ada di sana. Bagaimana kita menghormati dia? Kalau ketemu pejabat kita gak mau terlambat. Jam 8 kita mungkin sudah jam 7 sudah nunggu. Bagaimana kalau kita ke gereja? Bagaimana kita menempatkan diri kita mau bertemu Tuhan? Terlambat gak kita ke gereja? Terburu-buru gak? Tergopoh-gopoh gitu gak? Itu menandakan seberapa berartinya Yesus dalam hidupmu, saudaraku. Itu hal kecil. Itu hal kecil, itu belum hal besar. Itu belum hal besar. Itu belum sampai ke titik nyawa. Masih jauh sekali. Tapi di hal itu pun banyak orang Kristen yang belum dan jauh. Aduh, saudaraku. 24 jam 7 hari. Adakah 5 menit pertamamu kau beri untuk Tuhan? Atau belum? Banyak orang belum. Tidak pernah berjumpa dengan Tuhan saat teduh. Pribadi, saudaraku, bukan nonton YouTube. Bukan lihat khotbah orang. Tapi kau punya kesendirianmu dengan Tuhanmu. Tuhan itu sayang kita, saudaraku. Dia datang ke dunia ini mengorbankan dirinya, supaya kita memiliki keberuntungan. Dia yang kaya menjadi miskin, supaya kamu yang miskin bisa menjadi kaya di dalam dia. Amin, saudaraku. Maka kita harus serius menjumpai Tuhan setiap saat, setiap hari. Kalau hari ini kau masih tenang-tenang saja, kita tidak akan bisa dikenal Tuhan. Kita mungkin bisa menyanyi di gereja dengan suara terbaikmu. Kita kasih persembahan, mau seberapa pun besar persembahan itu, engkau tetap ditolak kalau engkau tidak melakukan kehendak Bapa. Itu jelas dalam Matius 7, 21-23. Maka kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, kita akan menjadi sampah abadi, terbuang selama-lamanya dari hadirat Allah. Sulitnya hidup itu hanya bagaimana hidup suci dan berkenan, dan membuat Tuhan tersenyum dengan hidup kita. Itu loh yang menjadi pergumulan kita. Soal apapun di bumi ini, lakukan saja bagianmu yang terbaik. Baik itu ekonomi, kesehatan, pekerjaan, apalagi keluarga, apalagi momongan, apalagi itu semua dah. Semua bisa dilewati. Asal kau lakukan bagianmu ketika kau melewati hari demi hari, waktu demi waktu. Yang terbaik bersama Roh Kudus. Jangan dikurangi itu. Harus bersama dengan Roh Kudus. Tanggung jawab, kerja keras, berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, minta bimbingan, minta didikan, hiduplah suci. Itu jadi kekasih Tuhan lama-lama, saudaraku. Orang model begitu. Dia Maha Kuasa. Siapa yang bisa lawan kita kalau kita ada di pihak Tuhan dan Tuhan di pihak kita? Tidak mungkin Tuhan tidak ada, saudaraku. Ya, jadi hari ini engkau dan saya ada. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena rajutan Tuhan. Maka apalagi yang kau takutkan dalam hidup ini? Tuhan hanya ingin kita berkeadaan baik-baik. Tuhan tidak mencari keuntungan atas hidupmu dan hidupku. Tetapi kita tidak bisa berkeadaan baik-baik kalau kita tidak baik dan tidak dengar-dengaran, tidak taat sesuai dengan apa yang Dia mau. Kita bahkan tidak perlu minta pembelaan Tuhan. Tuhan pasti membela kita kalau kita layak dibela. Makanya jangan berbau busuk, saudaraku, di hadapan Tuhan. Setiap pagi saya selalu ingatkan pikiranmu, perasaanmu, dan kehendakmu itu yang akan melahirkan tindakan.
itu yang akan melahirkan ucapanmu. Itu yang akan melahirkan semua ide-ide yang keluar dalam dirimu. Dan pastikan semuanya itu menyenangkan Tuhan. Makanya jangan sembarangan hidup. Mulut kita, otak kita, kelakuan kita harus harum di pemandangan Tuhan. Kita beruntung jadi umat pilihan. Dan firman diberikan oleh Tuhan Yesus, Injil dan Roh Kudus menuntun kita untuk mengerti firman itu. Kalau tiap hari kau mendengar kebenaran-kebenaran dalam renungan The Message begini, saudaraku, sudah seharusnya kau lebih tahu bahwa betapa beruntungnya aku jadi umat pilihan. Aku mau sediakan waktuku untuk bertemu dengan Tuhan, karena aku membutuhkan Dia. Aku tidak mau terbuang suatu hari nanti menjadi sampah abadi di kekekalan. Tiap hari kalau kau bertemu dengan Tuhan, kau memandang Dia. Kau merendahkan hati dan berkata, Bapa, tolong aku, tuntun aku. Dia pasti, saudaraku, akan mengulurkan tangannya dan memelukmu. Maka hidup kita tidak akan meleset. Dan orang seperti ini pasti akan dipandang Tuhan bernilai. Dan orang seperti ini pasti akan memandang Tuhan lebih bernilai daripada hartanya, nyawanya, bahkan lebih daripada nafasnya. Ini lebay, bukan lebay. Ini kenyataan. Kau bisa sampai di titik ini kalau engkau berproses sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Dulu saya gak bisa juga, saudaraku. Hari ini saya mengerti. Wow, betapa beruntungnya aku hidup hari ini. Ya, jadi banyak ancaman di depan kita. Dalam hari hidup ke depan, dunia yang semakin tidak menentu. Tetapi Allah yang hidup, Allah yang berkuasa akan menjaga dan melindungi kita. Kalau kita merasa bahwa Dia penting, kita akan mencari Tuhan. Kita mau mendengar suara Tuhan. Kita tidak mau melukai hati Tuhan. Kita tidak mau berbuat dosa, tidak mau hidup dalam dosa. Maka kita berhenti membenci sesama. Kita berhenti jahat. Meskipun kau dijahati, saudaraku, orang yang terus dalam Tuhan, dia tetap akan merespon tepat. Meskipun pertama-tama mungkin dia masih salah, jatuh, tapi dia akan segera kembali. Dan dia selalu lakukan firman, dia mengampuni orang itu. Pastikan kau dan saya benar-benar menganggap penting Tuhan. Dan kita merasa beruntung menjadi umat pilihan. Maka fokus kita akan tertuju kepada Tuhan saja. Sebelum bumi ini berlalu, saudaraku, sebelum waktu hidup kita habis, ayo jangan sampai kita menjadi sampah abadi di kekekalan. Kita berjuang bersama. Selamat pagi, Tuhan memberkati.